anak yang dididik ada peran ayahnya tuh tumbuh jadi sosok anak yang cerdas, percaya diri, dan mampu mengekspresikan apa yang dia rasakan karena dia merasa terlindungi dari sosok si ayah. Shit, anakku gak gitu lagi. Kayaknya salah sama gue nih. Apapun Lala, kalau misalnya ada collab sama siapapun, gue minta review ke gue. Karena waktu itu gak ada review. Dan itu gue ngambek, gue nggak hadir di konten itu. Mereka mungkin kalau mereka inget, gue nggak pernah ngomong ini kemanapun, gue baru bilang sekarang. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Lala, gimana kalau kita undang orang tua Lala sekarang kita ngobrol berempat? Baiklah. Siap? Siap. Oke, ini bapak mamanya Lala. Silahkan duduk. Ayah duduk sini ya. Ya, lucu ya. Lucu banget. Ya Allah ya Rahman. Lucu banget. Lucu banget anak gue. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ih, lucu banget. Gue pengen banget ngobrol sama kalian berdua ya. Lala, aku ngobrol gak apa-apa kan? Boleh. Lala cemburu gak? Lala juga mau tanya kepada ibu Om Onat. Om Onat boleh tanya dengan ayah, Lala tanya dengan ibu. Baik. Bener ya? Ya, 1, 2, 3. Ibu, kalau kerja di rumah, ibu ini tidak. Ibu kalau tidur bersama Lala tidak. Iya. Kalau ibu sendirian tidurnya nangis tidak. Menangis mencari Lala. Ibu sedih kalau tidak ada Lala. Kalau menangisnya seperti apa? Ini channelnya Om Onat Lala, bukan channel kamu Lala. Coba nangisnya seperti apa? Lala tahu tidak nangisnya seperti apa? Tidak tahu ya juga. Tidak tahu Lala juga. Coba ibu nangis. Gitu. Lala mana ibu sedih. Keluar mata dong. Iya, keluar mata. Aku gantian mau nanya ke papa. Papa kalau sama mama kalau di kamar ngapain aja? Ya. Ngobrol dong. Parenting Lala dong. Ya, ngobrol. Ya, Ngobrol. ya melakukan kegiatan lah pokoknya. Kegiatan kan. Nih, terakhir. Aku kan tadi kan nanya sama mama. Katanya, mama mau punya anak lagi nggak 1? Nah, Lala setuju nggak kalau misalnya papa mama punya anak lagi? Lala rela nggak punya adik? Mau tidak Lala punya adik? Lala mau. Jangan pura-pura nggak denger ya. Ini sayang. Lala mau nggak punya adik? Apa? Yang jelas sayang. Mau punya adik. Ibu sih nggak berisik. Oh iya. Oh mau. Biasanya kalau ditanya mau punya adik atau tidak, pasti jawabnya punya anak maunya. Iya, tidak mau punya adik, katanya mau punya anak saja katanya. Karena dia mau ngurusin. Karena adik suka mencubit. Emang lo bisa ngurusin adik gitu gendong-gendong? Ya iyalah, ini untuk rambut Bu. Kena kalau jokes saya. Om Onat. Iya kan? Maafkan saya ya. Saya kan. Besok setiap melihat lampu dia diberi keribat loh. Iya. Aku mau ngobrol dulu berdua. Aku tuh tadi kan curhat ya. Katanya your childhood. Katanya lu kurang lebih kasih sayang. Lu agak kena inner child gitu ya. Kok bisa sih? Gimana ya, kalau dulu kan kalau saya itu kan gini Bang, dulu kecil itu ditinggal sama orang tua. Meninggal maksudnya. Ayah saya pas meninggal itu pas saya usia 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun. Jadi ibu mengurusi 6 orang anak. Termasuk saya. Lu 6 bersaudara? 6 bersaudara. Jadi semuanya tuh ya struggle lah. Tapi lambat laun meningkat dan turun lagi. Dan dari situ merasa kayak gue butuh seorang anak loh gitu. Karena gue juga gak mau nanti suatu saat anak gue ngerasa kayak struggle gue juga gitu kan. Jadi emang lu se-struggle apa? Dibilang struggle apa sih? Gimana dulu kan bokap itu kan memang lagi di atas kan dulu. Terus karena kena stroke.
habis deh tuh semua buat biaya rumah sakit. Kita semua kesusahan deh. Namanya saudara habis semua deh. Ya. Akhirnya ada abang semua jadi kepala keluarga. Yes. Itu menopang semua adik-adiknya. Nah, akhirnya udah semua kayak up lah, semua up. Ya turun lagi karena kan istilah kasar kita pasang surut ke uang, nggak tahu ya usaha atau kayak gimana. Nah, ketika saya mau menikah sama istri itu biasa-biasa aja awal-awalnya kan. Tapi lambat laun kesini kok semakin kayak cobaan kali Bang ya, cobaan mau menikah gitu kan. Akhirnya saya kena utang piutang itu habis semuanya. Oh iya, habis kita kena utang piutang itu sampai 250 jutaan. Gara-gara? Gaya lubang tutup lubang. Oh, gaya lubang tutup lubang. Gaya lubang tutup lubang. Tapi tukangnya siapa tuh kebetulan? Ya tukangnya. Sorry. Kira lagi gali lubang. Iya, sorry. Ini tukangnya. Ini tukangnya. Gaya lubang tutup lubang. Oke. Ini sebelum merit? Pas. Habis merit. Bahkan merit. Oke. Yang bikin sedih tuh kita kenapa pas lagi di atasnya, posisi di atas itu Lala belum ada, tapi kenapa pas lagi jatuh Lala lahir. Oh, Lala datang di saat kalian tidak baik-baik saja. Nggak baik-baik saja, habis Om. Habis semuanya habis, kayak kita pun mau bayar listrik itu pun harus pakai uang koinan. Serius pakai uang kumpulin sehari 1.000, sehari 1.000 ya, bukan 1 juta. Koin 1.000 sampai sebulan tuh dapat 400.000. Itu kita bayar. Dan jadi se-struggle gitu ya. Lu katanya kurang dapet parenting yang pas lah ya, karena nggak ada ini. Betul. Lu kebalikannya tadi pas off air, lu bilang katanya lu kena inner child, What kind of abuse yang lu dapetin apa emang? Selain, sorry ya kalau misalnya bahas di sini, selain fisik, psikis juga. Dan itu terjadi bukan hanya kena di gue juga. Tapi adik, memang kita dididik dengan secara otoriter, mungkin bisa dibilang militer kali ya. Gak memandang di laki-laki, perempuan, usia. Ya jadi dari situ membentuk kepribadian gue aslinya tuh keras Bang. Bang lagi, nah aslinya keras. Tuaan lu. Beda setahun, lupa coy. Sorry. Ya lebih dari setahun dong. Panggilnya Nat aja dulu. Iya Nat. Iya, gue tua banget. Gue kayaknya kalau manggil karena di sini paling tua. Ingetin lah dia gitu. 92, 90, 89. Nih gue punya bukti tato gue 90. Berarti gue 80-an. 80 ya kan? Nggak, tapi itu seberimpact apa setelah lu dewasa? Kan kadang kita pas kecil nggak nyadar ya kita di abuse atau kita kena kekerasan yang kita nggak tahu. Ada impactnya nggak pas lu gede? Gue mulai menyadari itu ketika gue tumbuh. Gue selalu bercita-cita ketika gue punya anak, gue nggak mau memperlakukan anak gue seperti apa yang gue rasain dulu. Oke. Dan itu gue rasakan inner child gue itu baru-baru ini memberontak keluar. Ketika gue merasa tidak nyaman dengan lingkungan gue yang sekarang, mungkin gue kaget. Maksudnya kan kita dari orang yang bawah banget gitu loh Bang. Bang lagi gitu loh Nat, dari bawah banget. Dari bawah banget tiba-tiba kita sekarang ada di sini, itu kaget. Udah gitu kan gue memang dari keluarga yang berjuang, dari keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi kaget ketika gue biasa kerja, biasa melakukan apapun, tiba-tiba gue hanya di rumah. Jadi nggak ada kegiatan, jadi bikin gue rada-rada stres juga. Nah dari situ gue merasa datang kan? Gue merasa nanti kenalan ya. Gue juga merasa pada saat podcast ditanya materi parenting apa, gue memang punya referensi dari media sosial. Tapi yang paling utama itu adalah pengalaman masa lalu gue. Jadi kita ngambil semuanya itu dari pengalaman. Jadi ketika gue bahkan seusia gue 32 tahun, gue inget memori-memori ketika umur gue 4 tahun. Apa yang dilakukan, dan itu jadi kayak motivasi buat gue untuk nggak melakukan itu ke anak gue. Jadi kita ini kenapa orang-orang menilai kerjasamanya tuh bagus gitu dalam mendidik anak. Padahal sebenarnya di balik itu ada luka masa lalu yang bikin kita mau memutus generasi toxic parenting itu. Jadi emang generasi otoriter. Toxic parenting menurut lo apa? Itu yang otoriter. Otoriter itu menurut lo di zaman sekarang udah nggak relevan ya? Nggak relevan banget. Karena dulu kalau kita
pola pengasuhan otoriter itu kita dipaksa untuk melakukan, lu harus A, tapi lu tidak dijelaskan kenapa lu harus A. Kalau yang gue lakukan dengan Lala adalah Lala A ya, karena kalau Lala pilih B nanti Lala akan begini. Kalau Lala pilih C, Lala akan begini. Jadi dia sadar. Betul. Ketika dia mau melakukan A itu ada penyebabnya. Supaya tidak ke B dan ke C. Gitu. Berarti lu berdua ketemu dengan masa lalu kecil yang kurang mengenakan. Betul. Ya, itu baru kita sadarin ketika punya keluarga. Ketika kita jadi berkeluarga seperti ini. Baru lu ngobrol, kita dulu begini. Dulu soalnya kita bener-bener nggak ada pemikiran itu. Kita termasuk anak muda yang dulu ya, bukan orang baik lah. Begajulan lah bang. Kita mantan anak Badung dan ternyata anak Badungnya kita itu adalah karena itu luka masa lalu. Kita jadi liar memberontak. Kok gue Badung mulu ya? Lu punya solusi gak biar gue gak Badung? Sebenarnya solusi di anak sih bang. Solusi di anak. Sama di niat sih. Benar. Tapi begitu Lala lahir, berubah gak hidup lu? Berubah total. Berubah. Kita makin bandel kan? Apa sayang? Kamu udah ketemu anak kamu kan? Jangan, kamu main sama Juan dulu ya. Main sama Juan dulu sayang. Mau main sama Juan? Sama Juan ya? Ya, main sama Dede Juan ya. Ajak main ya dengan baik ya Lala. Gimana tapi pas Lala lahir kan lu mantan Badung. Apa? Ternyata ketinggalan ya. Tak salah baik mainan berbagi ya. Lala kita masih punya segmen games sama Juan ya. Baiklah. Begitu Lala lahir, lu kan sempet Badung, sebenarnya anak muda lah ya. Berubah gak hidup lu? Kayak, wah anjing gue punya darah daging gue. Kalau dibilang berubah, alhamdulillah kita udah berubah. Karena kita punya, saya pribadi punya planning, gue bakal berhenti berubah ketika gue udah punya anak. Minimal gue menikah gitu kan. Karena bandelnya laki-laki kayak gimana sih bang? Udah puas lah. Aku gak tahu di bandel laki-laki. Gue sih gak bandel ya kayak lu. Maksudnya setidaknya mau sebandel apapun laki-laki ya, kita udah pernah coba gitu kan. Mau dari perempuan, mau dari yang aneh-aneh gitu kan. Tapi mau sampai kapan kita kalau nggak akan berubah gitu kan. Kalau bukan dari niat diri sendiri kan. Dan gue punya planning kalau memang gue harus berhenti ketika punya anak dan nikah gitu. Karena gue punya planning zaman waktu gue masih sekolah 19 tahun itu gue harus lulus sekolah. Nah itu dia. Nah maksud gue, dia ini orangnya tertata. Dia udah punya step-stepnya. Betul. Jadi di umur 20 tahun itu gue harus cari kerja. 22 tahun itu gue cari karyawan tetap, 23 tahun gue bandel-bandel, 24 tahun gue berhenti ngerokok, 25 menikah, 30 usaha. Nah semuanya udah ke jalan, cuma satu yang belum. Yang di usia 24 yang merokok itulah pokoknya lah. Semua tertata, pokoknya kecuali ngerokok. Kecuali ngerokok. Semuanya tuh gimana sih laki-laki tuh harus punya planning 1000 langkah ke depan kan. Jadi gue gak mau. Lu segitunya? Ya betul. Bini, lu segitunya juga enggak? Nggak sih, kalau gue lebih ke mengalir aja. Tapi gue mensupport apa yang dia lakukan sama itu baik. Kan memang tugas seorang pasangan, seorang istri kayak gitu. Istri. Dia tuh bener-bener. Pokoknya ketika kita jadi orang tua tuh sebenarnya nggak pernah terfikir untuk mendidik Lala tuh jadi seperti ini gitu loh. Jadi itu tuh terjadi gitu aja ngalir. Karena waktu kita menikah itu pikiran kita adalah ya udah kita menikah gitu. Kita menikah, kita siap mental. Tapi kalau untuk mendidik sampai membekali diri dengan materi parenting segala macam itu enggak. Semua itu mengalir gitu aja. Karena itu inner child itu kan terjadi di alam bawah sadar kita. Iya, gue setuju. Nah, jadi ketika dia merasa kecilnya itu diabaikan, dia berusaha untuk mengambil andil dalam mengurusi anak. Karena kan yang tadi di ayah bilang ketika dia kecil, ayahnya sakit, ibunya fokus ke rumah sakit, dia jadi dititipkan ke tante, ke abangnya, ke kakaknya, jadi dia kurang figur orang tua. Dari situlah dia makanya ingin selalu berkontribusi apapun itu, bahkan dia menguncir rambut Lala. Dulu bahkan dia mandi bareng Lala, sekarang sudah tidak. Zaman waktu umur 11 tahun. Sampai 2 tahun. Lucu banget. Ganti popok, dandani. Gue tuh paling masuk ganti popok. Lu gak sebut aja. Gue gak boleh. Gue tuh kalau ganti popok anak gue males banget. Gue ngerasa cowok kayak apa sih ini gitu ya. Iya sebenarnya gini ya bang ya. Peran orang tua itu bukan cuma sama ibu. Bapak itu juga ada peran orang tuanya juga. Tapi keberanian seorang anak itu berawal dari andilnya seorang bapak. Iya, kepercayaan dirinya. Ketika anak lu berani tampil dimanapun itu pasti karena sosok ayah. Kalau ibu itu sosok edukasinya, tapi kalau soal keberanian itu dari ayahnya. Karena yang kita tahu dapat ilmu waktu itu anak yang dididik ada peran ayahnya itu
tumbuh jadi sosok anak yang cerdas, percaya diri, dan mampu mengekspresikan apa yang dia rasakan karena dia merasa terlindungi dari sosok si ayah. Shit, anakku gak gitu lagi. Kayaknya ini salah sama gue nih. Ada salah sama gue nih. Oke. Betul. Ini, when Lala goes viral, itu emang lu udah tata ya? Enggak dong. Enggak. Kita itu gak ada dia planning. natural kayak gitu. Jadi awalnya tuh cuma ayah tuh ya orang tua yang layak ngerekam. Jadi terus gini, posisi Bang, kita juga lagi di bawah. Gue kan gak ngikutin Lala ya. Gue tiba-tiba tahu ada anak kecil viral lucu banget. Tapi gue gak pernah tahu kisahnya gimana viral ya. Apa sih awalnya? Jadi dulu kan gue kena hutang piutang kan ya. Nah, daripada gue gonta-ganti handphone, malas backup, gue bikin akun media sosial. Gue bikin akun media. Sebenarnya gimana sih kalau orang tua sama anak ngerekam gitu kan? Iya. Gue upload lah, daripada gue nge-backup gonta-ganti handphone kan jual beli gitu kan. Gue bikin lah medsos. Itu sebelum viral gue udah punya 1000 video. Sumpah lu? Iya, sebelum viral gue udah punya 1000 video. Nah, entah kenapa ada satu video yang dia ngomong baksa baku. Iya. Dari situ ada satu media sosial yang sudah besar kayak sebutin nggak nih? Sebutin aja. Dagelang, kayak LC, mereka tadi post. Akhirnya push meledak dari situ. Emang bukan lu strukturin ya? Enggak lah. Karena kita nggak pernah, kayaknya waktu zaman Lala itu juga belum viral juga konten kreator kayak gitu-gitu. Iya. Masih yang kakap-kakap lah, yang besar-besar. Iya. Terus kita juga nggak tahu kalau dari TikTok itu bisa FYP viral terus jadi seperti sekarang. Iya, karena kan dulu TikTok kan kayak transisi ya. Iya. Zaman awal-awal ada. Kalau gitu gue bertanya banyak, misalnya, gue nggak tahu, bukan bertanya sih ya. Kalau misal lu di posisi ada nggak kayak ini, apakah gue memanfaatkan anak gue nantinya bakal tertekan? Let's say kayak dulu banyak penyanyi cilik yang nanti ntar gedenya stres, kayak main home alone lah ya. Lu udah ketakutan itu nggak? Entar anak gue kalau misalnya nggak fame lagi, takut nggak anak lu jadi? Kalau dibilang takut ke depannya, jujur pribadi nggak takut sih. Karena gue memang memang dari awal nggak ada ke-planningan untuk Lala seperti ini. Ini adalah faktor keberuntungan gue bilang kan. Dan gue nggak meminta untuk Lala jadi artis gitu kan. Karena memang udah takdirnya Allah, udah rezeki dari di atas. Memang Lala seperti ini ya. Gue tinggal menjalankan aja gitu. Tapi kalau untuk gue mempush Lala harus bikin video terus, itu gue nggak. Gue bakal bertanya sama Lala, mau bikin video tidak? Atau nggak kebalikannya? Ayah kok tidak bikin video? Lala justru anaknya nanya terus. Bukan bapaknya yang mau. Iya gitu. Kalau gue jujur gue merasa takut karena dia ini kan dikenal dari usia segini. Banget. 4 tahun ya. Iya, gue cuma takut kalau dia terlalu diforsir, ketika dia bosan, dia memberontak seperti ya adalah di sini kan kita juga punya yang dari kecil itu. Itu sangat concern banget, gue takutin. Lu concern gak tiba-tiba dia takut pas let's say dia umur 9-10 kayak itu dia makanya gue pun gak mau, gue sama dia udah sepakat gak mau ambil pekerjaan yang menyita waktu dia banget. Contohnya seperti main film, stripping, sinetron kayak gitu-gitu. Jadi kalau kayak podcast, ngisi acara itu kan gak lama. Gitu, atau endorse itu yang bisa dikerjain di rumah. Yang penting haknya Lala untuk sekolah, main, dapat ilmu, dapat kasih sayang. Itu yang paling utama. Makanya kita juga selalu ngejadwal ya. Kalau misalnya endorse, banyak ini juga sih, kita banyak syuting film juga, maksudnya tawaran TV gitu. Tapi kita mau menolak secara nanti dulu deh gitu. Emang apa yang lu takutin sih? Karena takut jadi apa ya? Gimana ya? Ini untuk saat ini dia memang belum mengerti apa yang dia lakukan ini itu menghasilkan atau dia dikenal. Dia hanya tahu dia disayang. Gue hanya mengajarkan begitu, ketika orang mengenal dia disayang. Tapi ketika nanti dia sudah besar, dia sudah mengerti, ternyata gue tuh dikenal, ternyata gue tuh disorot kamera, ternyata apapun yang gue lakukan itu diperhatikan. Itu nanti akan menjadi tekanan buat dia ketika dia udah mengerti. Lu takut psikologisnya terganggu. Itu dia. Lu ngobrolin ini di rumah juga? Iyalah pasti lah. Sering. Sering. Makanya gue selalu bilang sama dia, Lala pokoknya hari Minggu stop melakukan apapun, segala konten-konten. Mulai dia endorse itu setelah sekolah, setelah tidur siang. Dia sekolah dari jam 8 sampai jam 12. Jam 12 dia harus tidur siang. Walaupun dia nggak mau tidur pun gue bikin dia di kamar dulu. Setelah itu baru dia mulai. Kalau memang ada endorsean, gue nggak mau karena gue takut. Gue takut bener Nat. Gue takut ketika dia nanti udah kok gue kayak sapi perah sih.
Itu baru gue tanya. Lu ada ketakutan omongan hate comment gitu nggak? Ini bapak ibu ini terlalu ini. Iya. Kita kan orang biasa. Awalnya takut. Kita orang biasa. Ada kejadian waktu itu kita nangis sampai. Kita nangis dari jam 4 pagi, dari jam 4 sore sampai jam 4 subuh kita nangis berdua. Jadi waktu itu Lala diajak collab sama salah satu keluarga. Nah di situ ayah kerja, gue lagi sakit perut, gue nggak bisa mendampingi. Kegiatannya waktu itu berenang. Dia itu ciprat-cipratin anaknya pasangan selebriti itu. Salah satu akun fansnya dia memposting lagi di TikTok di bagian ciprat-cipratnya itu. Sebagai fansnya dari si anak artis itu kan pasti membela. Dan kebetulan ada yang tidak suka dengan keberuntungannya Lala viral. Setiap hal itu pasti ada pro dan kontranya kan. Iya. Nah, ketika ada hal itu yang kontra, kita juga nggak bisa menggeneralisasikan orang untuk suka semua sama Lala. Ngerti kan? Ini masalah cipratan air. Iya, yang dia dibilang anak tidak sopan. Sekarang yang gue tanya itu dia ini anak baru 2 tahun lebih. Yang bahkan dia nggak tahu kalau itu berbahaya. Dia mikirnya itu main. Dan habis itu minta maaf. Lalanya. Iya, tapi yang diambil tidak diposting. Hanya diposting. Dan cipratannya itu doang. Kenapa sedih? Kenapa lo berdua jadi Gue ngamuk. Gue ngamuk sama tim kreatif. Gue bilang next time apapun Lala, kalau misalnya ada collab sama siapapun, gue minta review ke gue. Karena waktu itu nggak ada review. Dan itu gue ngambek, gue nggak hadir di konten itu. Mereka mungkin kalau mereka inget, gue nggak pernah ngomong ini kemanapun, gue baru bilang sekarang. Karena gue ngerasa podcast lu enak udah mulai aja. Ke pressure gue sekarang nih. Gue berdua udah mulai ke pressure. Gue sampai nggak hadir di beberapa kali podcastnya mereka. Welcome to the industry, baby. Iya. Gue terluka sebagai ibunya. Gue terluka sebagai ibunya. Gue mendidik dia sebaik mungkin, semaksimal mungkin dengan luka masa lalu gue. Orang bisa menjudge dengan 3.000 hate comment. Gimana? Itu lu dari jam 4 sore sampai jam 4 subuh kepikiran. Nangis. Bukan kepikiran lagi. Gue nangis berdua. Sedih. Maksud gue, bisa gak sih lu jangan cuma buat sesuatu yang membanggakan pihak lu. Lu ngajak kita collab setidaknya lu ngajak kita collab setidaknya lu bikin kita juga terjaga dong, gitu kan. Terjaga dong image-nya. Gue sampai maki-maki orangnya sih udah resign. Gue sampai maki-maki, gue bilang jangan kayak gini dong, gue bilang. Bahkan besok-besokannya masih mau ngonten. Anak gue lagi sakit, gue bilang anak gue sakit, tetap mau datang. Gue ngamuk, gue pergi, gue tinggalin. Cuma si ayah doang. Itu beberapa kali gue tinggalin kabur kalau sadar. Gue luka sebagai ibunya. Gue nggak punya peran apa-apa. Iyalah, lu nyokapnya kacau ya. Itu berarti the worst yang pernah lu alamin tuh ya. Iya, salah satu. Yes. Masih ada 1.000 lah yang lain. Masih berat. Tapi itu the worst ya? The worst. Oke. Oh, itu. Bisa lo lihat kan. Dari mata gue. Jadi gue sangat takut. Gue sangat takut ketika dia nanti tumbuh dengan tekanan. Dengan rasa luka. Gue gak mau dia jadi kayak gue. Tapi ini beneran kita baru cerita di sini loh. Oh nice, thank you loh. Iya beneran. Thank you loh. Lu boleh cek dimanapun, gue gak pernah cerita ini. Karena kan orang hanya fokus pada viralannya Lala kan, tapi nggak bertanya apa di baliknya. Iya betul. Ada apa di baliknya? Kenapa bisa seperti ini? Nggak ada semua yang manis. Iya. Di balik manis tuh ada topeng. Nah itu tuh ya, gue suka topeng itu deh. Topeng itu nggak pernah dibuka loh. Emang gue juga nggak paham industri emang aneh sih ya. Cuma gini, oke, what's your dream? Maksud gue lo emang pengen menjadikan Lala as an entertainer apa nggak lo bebasin? Apapun itu bebas. Soalnya anak bukan investasi sih, titipan. Gue sebagai orang tuanya, ayah sebagai orang tuanya cuma bisa memfasilitasi, membimbing dan mensupport. Makanya apapun kegiatan yang dia mau, selama itu baik, kenapa enggak? Kan dari situ kita bisa lihat minat dan bakat dia ya. Dari situ kita bisa lihat minat dan bakatnya dia. Kan ada orang tua ya emang. Iya, pokoknya lo harus jadi dokter. Iya, harus jadi ini, lo harus jadi bos, harus jadi penyanyi. Iya, harkat dan martabat keluarga. Iya kan? Lu bukan tipikal orang yang begitu, orang tua yang begitu. Kalau kan? kayak gitu namanya lu menggantungkan
kegagalan masa lalu lu ke anak lu. Iya. Terus tadi gue tanya, lu pengen punya anak lagi? Enggak dulu anak gitu. Iya memang enggak dulu. Gue pengen fokus ke dia biar dia memenuhi ini. Karena gini, pas lahirnya dia kita tuh kekurangan kasih sayang buat dia. Betul. Bukan kekurangan kasih sayang. Dalam keadaan sangat tidak mampu. Iya, kita nggak bisa beli apa-apa lah buat Lala lah. Oh, itu lagi titik lo paling worst ya? Iya, paling nggak bisa. Ini lagi enak-enak ini. Iya, gue mau nikmatin tuh sama Lala gitu kan. Kalau buat usaha mah tetap usaha. Cuma kan kalau alhamdulillahnya belum dikasih sama Allah gitu. Maksudnya usaha tuh apa ya? Boleh tahu? Lembur 24 jam 7 hari gitu kan. Lembur. Iya, belum dapet. Gue juga usaha. Gue juga pengen 2 belum dikasih. Iya, kita belum dikasih mau bagaimana gitu. Saking sedihnya dulu tuh gue pernah main sering ke mall gitu lah istilahnya. Iya, waktu muda tuh dia ayah tuh baik banget. Depannya itu ponakan-ponakan dijajanin depannya mall ada odong-odong. Dan gue cuma bisa ajak anak gue odong-odong. Dan gue ngeliat yang 5 ribuan. Nangis. Lebayin waktu dia muda, dia ajak ponakannya kemana-mana. Ke mall belikan ini, belikan itu. Tapi ketika dia punya anak, dia cuma bisa naik odong, nemenin anaknya naik odong-odong di depan mall. Sungguh tragis. Nangis dia. Gue ngeliatin mall sambil bengong. Kau kenapa? Aku sedih, dia bilang. Aku waktu muda selalu bolak-balik ke sini, ke mall. Tapi dengan anak gue sendiri. Jadi ketika dia sekarang udah lebih baik, dia mau memanfaatkan waktu menebus ketidakmampuan dia dulu. Oke. Tapi usaha terus dong. Ya itu sih ya, untuk mempererat ya. Untuk mempererat. Ya, dan supaya ada kegiatan. Sudah 5 tahun ya? 5 tahun sudah kebosanan itu ya biasanya ya? Oh gitu. Oh gue pikir emang lu yang mempending, enggak ya? Enggak, kita enggak pernah pending. Oh seru abis. Berarti kalau mimpi lu pengennya anak 2, 3, 1 apa sedikasihnya aja? Sedikasihnya? Dia dulu pengennya 6. Terus ketika dia tahu gue dapatin Lala, ketika dia tahu gue dapatin Lala masih disobek perutnya, baru dia, ya udahlah. Karena gue pas lagi lahirannya dia kan Lala sungsang, ya kan itu kan dimasukin tuh tangannya tuh diputar, gue ngeliatin ngilu banget bang. Dok udah deh dok, sesar aja deh dok. Gue kan gak tega ngeliatnya kan, tangan dimasuk diputar begitu kan, dia teriak-teriak kan gue gak tega. Tapi tetap usaha, tetap ikhtiar. Kalau emang dikasih sama Allah kita terima gitu kan. Bukannya kita mau menolak gitu. Intinya lebih dari 1 lah nah. Iyalah. 1 oke, 2 cukup kayaknya ya. 1 cukup, 2 3 kayaknya capek ya. Sekolah makin mahal lagi ya. Makin mahal ya. Oke. Seru banget ya. Jadi gue pengen Lala tuh semaksimal mungkin lah sampai dia mandiri. Karena gue itu juga kayaknya itu juga faktor inner child gue sih. Jadi gue tuh dulu dibiasakan mengalah sama adik. Jadi gue sama adik tuh punya hubungan yang gak akur. Dan gue gak pengen Lala membenci adiknya nanti. Jadi gue mau dia sampai punya kasih sayang cukup, bisa mandiri dan bisa menjadi bijaksana ketika dia punya adik. Berarti kesimpulan semuanya itu adalah kenapa Lala bisa seperti ini karena pengalaman kita semua. Nggak mau Lala seperti kita. Pengalaman yang kurang mengenakan sebenarnya. Iya. Tapi kita masih belajar sih. Supaya makin lebih baik lagi. Supaya intinya kalau ditanya apa tujuan kita pengen Lala nasibnya lebih baik daripada ayah dan ibunya. Itu guys impian semua orang tua ya. Apa yang kita dulu gak dapat, semoga anak kita lebih. Amin. Iya gak sih? Tapi ini pertanyaan terakhir gue buat lo berdua. Perbedaan orang tua zaman dulu kan emang beda ya. Kita kan lebih modern lah ya. Lebih gampang ngobrol. Kalau dulu kan lebih open mind. Lebih open minded ya. Sekarang ya udah kalau anak itu nggak ini gini. Nah, gue nggak pengen nanya tips sih. Cuma menurut lo lebih bener yang mana? Yang zaman dulu apa yang sekarang? Maksud gue saat lu nanti mendidik Lala, lu akan sebebas itu, se-open minded itu, atau lu punya batasan yang kayak? Kalau parenting itu bukan ilmu pasti kayak matematika, nggak ada benar dan salah. Itu balik lagi ke sudut pandang dan kejadian. Gitu. Jadi contohnya yang gue bilang ketika si orang tua otoriter itu menyuruh A, mungkin maksudnya baik, hanya caranya yang kurang tepat. Menginginkan sesuatu tanpa memberikan alasan. Nah kita sebagai generasi selanjutnya, kenapa nggak kita coba untuk jadi lebih baik lagi?
Bukannya lebih benar, lebih baik lagi. Lebih baik. Ya, karena semuanya intinya sama sih. Mau yang terbaik, cuma bedanya caranya aja. Treatmentnya beda ya. Karena mungkin yang dulu kolot mungkin ya. Kalau gue sih soalnya kalau orang tua yang dulu misalnya orang tua kita itu hanya meneruskan apa yang dilakukan dari orang tua dia juga. Iya, pengennya begitu. Misalnya orang tua yang sebelumnya 100% galak, orang tua kita 90 lah. Nah kita yang udah lebih modern, yang udah media sosial, udah ilmu dari mana aja, kenapa nggak kita bikin jadi 25%? 75-nya secara dialogis supaya sama-sama saling mengerti. Anak itu juga punya peran dalam keluarga. Keren banget. Iyalah, dia punya hak lah. Iya dong. Iya, jangan karena kita ngerasa orang tua, terus kita ngerasa lu masih anak, gue yang udah tua, gue lebih bener dari lu. Kan biasanya begitu tuh ya. Biasanya begitu ya. Gue gak mau kayak gitu. Jadi ketika gue nasihatin Lala, terus muka dia udah sedih. Lala kenapa? Lala sedih. Ibu memberitahu Lala marah-marah. Oh ya udah, ibu minta maaf ya. Gue gak pernah sama ayah juga gak pernah sungkan dan segan buat minta maaf. Kadang kita suka nanya malah, Lala ada masalah tidak? Ada tanya apa gitu. Lala suka mengeluarkan sendiri. Lala tidak mau begini. Oh ya udah kita ngerti. Oh gitu. Lu ngobrol itu ya? Maksudnya Lala ada masalah nggak? Iya. Oke. Gitu. Keren banget. Iya, karena gue itu tumbuh. Ya itu dibilang karena pengalaman masa lalu kita juga ya. Bener. Gitu. Iya, buat gue sih poinnya yang penting ngobrol ya. Iya. Apapun komunikasi, komunikasi. Jelek, buruk, nggak enak obrolin aja ya. Kalau zaman kita dulu kan kita musumuran ya. Kan kayak sungkan ya mau ngomongin yang nggak enak tuh jadi kayak kaku gitu loh. Iya, pernah emang lu peluk bapak lo gitu. Gue sayang ya, jarang banget. Nah, itu kenapa ya? Itu karena apa? Karena mereka tabu dan membatasi. Lu anak gue, orang tua, lu segan harus hormat sama gue. Ini kita bukan menyalahkan orang tua kita ya. Bukan ya, sorry ya. Kita hanya zamannya berubah ya. Iya betul, hanya mengingat aja. Gue bahkan dulu gak pernah ngobrol sama bokap gue untuk minta duit jajan, duit kuliah, duit apa, itu cuma ngomongnya sama nyokap gue. Tapi bener loh, gue inget-ingetnya kapan nih kita pernah pelukan sama bokap nyokap. Karena ada kayak gap gitu ya. Kayak betul. Kok gak enak kayak gitu ya. Iya. Posisinya dibikin, nah lo pengen gak ada posisi itu ya. Ya anak anak. Ada batasan dikit tapi ngobrol aja ya. Bad or good ya. Betul. Badnya lu siap. Dengan perkembangan zaman yang lu tau lah ya. Udah makin gestrek, makin makin lebar lah ya dibanding zaman kita dulu kan. Kita aja dulu main gundunya. Masih main ini, sekarang udah main gadget. Bisa nonton film yang harusnya gak mereka tonton. Lu ready menghadapi dunia yang sudah sedikit gila ini? Ya. Bad or good ya? Bisa gak bisa sih. Pokoknya intinya gue tuh berusaha sama ayah tuh memposisikan diri menjadi teman, tapi juga dia harus tahu batasan bahwa kita orang tuanya. Gitu. Jadi dia juga ada rasa segan, tapi bukan rasa takut. Seperti kita dulu. Kita memang dulu segan, bukan kan? Takut. Kita takut. Takut buat ngomong. Ya ampun, gue buat minta duit sama bokap gue aja takut. Mau izin pergi ke sini takut. Iya. Kenapa ya? Ngumpet malah jadi gak bener kan? Iya. Itu dia. Tabu bang. Tabu ya. Tabu. Karena mereka tuh menganggap lu anak gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak ada obrolan, nggak ada. Gapnya terlalu jauh ya. Jadi kita dibikin kaku, dia juga kaku kali ya. Gitu. Iya. Jadi yang pengen lu hapus ya. Lu itu yang pengen gue hapus. Rata aja, ngobrol aja. Kalau ada masalah omongin aja ya. Tapi for your information, orang tua gue udah berubah. Ketika tahun 2011-an apa ya, itu gue lagi liar-liarnya, gue sering keluar kota, ngibul, kerja bilangnya keluar kota, padahal gue ngayap, adek gue sering bolos tawuran. Jadi bokap gue ngerasa gagal. Dia bilang dia ngerasa pengen punya 2 anak, tapi berkualitas semuanya. Dia nggak nyangka bakalan kayak gini. Dia memukul gue, dia memaki, mencaci gue dan adik gue dengan alasan supaya gue nurut. Tapi dengan rasa takut, bukan rasa segan. Di situ dia minta maaf bokap nyokap gue. Dan you know, sekarang justru gue jadi teman sharing bokap gue. Nice. Karena apa? Karena ada rasa menyadari bahwa apa yang dia lakukan, bahwa dia sebagai orang tua juga belum tentu selalu benar. Iya. Sekarang, bokap gue sekarang di Bangka Belitung, dia jadi apa-apa cecetan sama dia. Malah jadi akhlak. Jadi akhlak lah ya. Lu bayangin dari gue umur 0 bulan sampai gue usia 22 tahun, gak pernah ngobrol. Ketika itu
baru set jadi kayak teman sharing. Iya. Bokap gue jadi apa-apa nanya sama gue pun juga apa-apa jadi sharing. Iya. Gue mau nanya lagi BM gue. Lo kalau berantem biasanya gara-gara apa sih? Dalam rumah tangga sih biasa kecil-kecil aja. Apa sih kayak dia jajan apa boros gitu kan. Jajan cewek kan? Jajan cewek. Ikan coy, ikan diskus. Udah gitu gue sebel. Ini BM banget lu sumpah lu. Iya. Karena gitu gue sebelnya nih. Kan dulu aku cerita dulu nih tuh emosi. Dia hari ini dia beli ikan diskus nih 4. Namanya ikan baru dibeli ya. Kan mestinya kan adaptasi dulu. Di besoknya dia beli lagi. Jadi itu ikan mabok udah stres semuanya. Jadi mati gue kesel. Belinya kan pakai duit. Gue cek 75 jutaan. Bego. Lo bete. Gue kesel. Dan gue main ikan sama sepatu pun bukan dari sekarang posisi sekarang. Oke. Karena gue dari dulu memang hobi gitu. Iya, tapi dulu gak segila sekarang. Gue nemenin bokap. Bokap gue doyan miara ikan, kakak tua, cendrawasih semuanya. Iya. Dulu tuh masih kuat lah istilah kasar. Nah, pas bokap gue down jatuh, peliharannya pada mati. Lo menerusin. Gue mau kayaknya lebih enak miara binatang gitu. Kayak di rumah dia ada. Dia aja berpikir udah mau beli apa lagi tuh. Gue bilang nggak ada ya, ikan aja lu udah pada mati-matian tuh, kucing doang nggak ada lagi lu. Jangan ngadi-ngadi. BM ya. Iya. Lu kalau BTM tadi kalau beli ngapain? Biasanya BTM dari apa? Beli ke Koreaan. Biasa tau sendiri lah. Gue girl. Lu bayanginnya satu foto postcard itu 2,5 juta. Ini orang gila-gila Korea nih. Iya. Segitu bini lu juga lagi jangan-jangan. Enggak, bini gua enggak. Syukurlah. Bini gua untungnya Manado dia. Satu foto segini nih. Satu foto 2,5. Astaga. Oh dia gila-gila Korea. Lu bete ya? Ngapain sih beli foto bisa jutaan gitu? Iya, maksud dia gitu. Enggak, lu ngapain sih? Mending lihat ikan kan? Maksudnya ikan kalau gue mending ikan, gue lebih jelas hidup. Gue kasih justru apa yang gue ngeracunin gue apa? Ikan bisa mati. Foto card gue simpen, makin lama langka, harganya puluhan juta coy. Itu jadi gue mengkoleksi tapi juga berinvestasi. Ributnya gak penting ya. Hal rumah tangga lah pokoknya. Hal-hal receh. Thank you banget loh. Thank you banget ya. Thank you. Seru banget podcast ini. Thank you. Baru kali ini. Jadi ngeluarin sisi kelam kita ya. Karena unek-uneknya keluar. Thank you lo. Gue thank you lo ya. Gue mau main game sama Lala terakhir. Boleh. Oke, siapa lah. Kita main game tuh. Kita main apa? Oke, Lala, aku punya game. Iya. Tebak-tebakan tuh lah. Tebak ya. Ini gambar apa? Kucing. Gambar apa? Kucing. Apa? Kucing. Ini gambar apa? Kucing. Nah, kalau kucing suara gimana? Gimana? Kucing. Gimana suara? Kucing. Ya ini gak bisa diatur. Ini agak hancur ya. Sini dulu. Juan. Kucing. Juan. Oh mau jadi kameramen. Tapi dia pinter loh, karena rasa ingin tahunya tinggi. Iya. Maksudnya dia nggak asal bergerak. Tidak jelas tapi ada sesuatu yang menarik. Benar. Game siapa sih nih? Susah banget ngaturnya. Yang satu main lampu, yang satu main lampu. Juan. Halo sayang. Juan. Sini. Lala sini sayang. Sini sayang. Juan mau duduk sini sama Lala. Oke. Juan, sini Juan. Lala. Juan duduk di sini saja. Gak apa-apa. Repot deh. Lala, ini gambar apa Lala? Apa? Juan, ini gambar apa? Apa? Oke. Tuh ya Lala, Juan baju dari Lala ya. Ntar lu. Lala, ini gambar apa? Bebek. Bebek bener juga, pintar. Juan bisa tebak. Bebek suara gimana? Cas dulu. Ayo, casnya mana? Oke, Lala, ini gambar apa? Ini gambar apa? Gambar apa? Sapi. Ini gambar apa? Sapi, susu katanya susu. Nah, datang lagi kan lu, penasaran kan lu bisa aja lu. Apa? Ini gambar apa? Sapi. Iya, Suaranya sapi. gimana? Iya, mau. Gambarnya suaranya gimana? Keren. Bener ya kalau ditemuin pintar ya. Iya. Kok gimana sih? Sini sayang. Sini sayang. Ini gambar apa? Ini sudah tahu. Dulu. Bangunan pusing gitu. Lala dulu iya. Tuh, lihat jawab dulu. Ini gambar apa? Apa? Ayam. Ini gambar apa? Bukan Ini gambar apa? ayam. Ah? Ayam. Kalau ayam suara gimana? Kukuruyuk. Lala, ini gambar apa? Macam harimau. Suaranya gimana?
Juan. Ini gambar apa harimau? Suaranya gimana? Wah. Apa? Gue capek banget ya. Gue capek banget. Apa? Mau apa? Tapi dia excited loh, Nat. Dia excited loh. Hebat loh. Ada temennya. Hebat. Itu gambar apa? Oh tuh dia mau nebak tuh. Ini gambar apa? Apa? Mangga. Mau kasih tahu. Tunggu Mana? dulu. Lala mau nebak gambar apa? Lala jadi Juan deh. Iya. Juan ayo kita main tebak-tebakan ya. Juan ayo kita main tebak-tebakan. Sini. Juan. Nih. Sini udah ambil panggil semua. Juan, panggil. Apa? Udah ambil semua. Iya, panggil Juannya. Juan. Sini kita mau tebak-tebakan. Tuh, sini. Iya, kamu samperin Lala. Dede Juan, ayo kita mau tebak-tebakan. Tuh, ayo tuh kan. Ayo ajak dong, Gens. Gandeng. Nih. Gandeng. Kan itu adek. Nih, kalau mau sini. Gandeng adeknya. Ayo. Iya. Main tebak-tebakan coba Lala. Lala main tebak-tebakan. Sini Juan. Sini Juan yang tebak ya. Juan yang tebak. Iya, tuh kan. Oh, nurutnya kalau ada yang sebayanya ya. Iya. Makanya dia harus sering-sering sosialisasi. Juan. Apa bilang? Juan dipanggil Lala. Juan ini apa? Juan. Dia Pipi di TikTok itu loh yang Tuh, jangan ngapain? mikir Lu anak mau itu. ngapain? Anak Woi. Woi, lu permisi. jangan rusuh, woi. Permisi. Woi. Gitu. Permisi Ya. gitu dong. Coba suruh Juan tebak. Lala, Juan coba ini kasih apa? tebak-tebakan Juan Oh, Lala. mau tisu, ya. Enggak mau, dia mau ngancurin aja. Yaudah. Oh, melap. Ya, pintar. Lu tau gak sih kita udah pada bingung mau ngapain? Iya. Yuk kita cut yuk. Iya. Udah, kita cut yuk ya. Kita tadi mau ngapain? Thank you ya. Thank you banget sekali. Thank you. Lala, Keren banget. high five. Cos, high five. Oh, pansen dia gak mau cos. Iya, Dia taunya high five ya. Ini jempol, tas jempol. Jempol. Oh, terserah. Bye. Lala sini dulu. Lalu sini dulu ngobrol dulu. Hei, jangan dipegang dong sayang. Duduk sini. Duduk ya, Juan pintar. sini sama Om yuk, Juan. Dede Juan itu, Lala. Panggil. Dede Juan. Dede Juan. Ayo kita syuting. Hei kamu. Om dan Tante terima kasih ya. Anda tante terima kasih ya. Yang situ ya. Duduk dong Lala Duduk, dong. sayang. Di sini dong. Duduk yang sopan. Yang sopan ya. Om dan Tante. Om dan tante, kita syuting dulu ya. Bukan Om dan Tante. Udah Terima selesai. kasih ya Om sudah dan menonton tante, Lala dan Om terima Onas. kasih ya sudah menonton Lala sama Ona, sama ayah, sama ibu, sama Dede Kenzi. Dede Juan. Sama Dede Juan, sama Iya. Lala. Iya. Dadah. Jangan lupa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye. Bye-bye.